Shalom anak-anak terkasih, apa kabar kalian hari ini? Jangan lupa ya untuk mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan. Bersyukur atas penyertaan Tuhan sehingga kita boleh menikmati tahun yang baru tahun 2022. Dan hari ini, hari yang baru juga Tuhan anugerahkan kepada setiap kita. Namun, sebelum melanjutkan segala kegiatan aktivitas kita, mari terlebih dulu sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang kita rindu menjadi penuntun kita menjalani sepanjang hari ini. Firman Tuhan hari ini terambil dari Matius pasal 13 ayat 31 sampai 33. Firman Tuhan berbunyi, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak terkasih, ada salah satu film yang berjudul Little Red Wagon yang diambil dari kisah nyata seorang anak berusia 8 tahun bernama Zack Bonner. Dikisahkan anak ini melakukan misi kemanusiaan dengan menggunakan kereta kecil. Kepeduliannya terhadap sesama menggerakkan dia mulai mengumpulkan barang-barang bekas dari tetangga hingga menelpon beberapa perusahaan untuk membantu para korban badai Charlie, di mana ada puluhan ribu orang terpaksa mengungsi, termasuk anak-anak, karena tidak memiliki rumah. Zack memutuskan untuk memulai misinya dengan berjalan kaki dari Florida ke Tallahassee yang berjarak kurang lebih 250 mil atau kira-kira 402 km. Hal ini dilakukannya guna menggalang dana lewat aksi Little Red Wagon. Dari kisah ini kita dapat melihat hal besar dilakukan Zack yang dimulai dari satu tindakan kecil. Dengan bermodalkan sebuah kereta kecil, mengumpulkan barang untuk membantu ribuan orang yang telah kehilangan segalanya. Dan pada saat yang sama, tindakan itu pun mengubah kehidupan Zack. Anak-anak, dari perumpamaan yang kita baca tadi, ada 2 gambaran yang dijelaskan Tuhan Yesus dan keduanya memiliki tujuan yang sama. Pertama, Tuhan Yesus menggambarkan tentang hal kerajaan sorga seumpama biji sesawi yang diambil seseorang dan ditanam di ladangnya. Biji sesawi merupakan salah satu benih yang paling kecil dari semua benih. Dan tahukah kalian, dibutuhkan hampir 20.000 biji untuk membuat timbangan 1 ons. Namun ketika biji ini tumbuh, maka akan menjadi tanaman besar dan menjadi pohon, bahkan dapat tumbuh hingga ketinggian 8 hingga 12 kaki. Sehingga burung-burung di udara dapat datang dan hinggap pada cabang-cabang pohon ini. Kedua, Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang ragi. Bagian ini menekankan mengenai awal yang kecil dengan dampak yang besar. Meskipun ragi terlihat kecil, tetapi ketika ragi ini meresap ke seluruh adonan roti, maka lama-kelamaan adonan itu akan menjadi besar. Ragi bekerja tanpa terlihat, namun hasilnya membuktikan keberhasilan dari ragi itu. Anak-anak, melalui kedua perumpamaan ini, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa kerajaan Allah itu dimulai dari hal yang kecil. Tuhan Yesus sendiri yang memulai melalui pelayanannya, dan setelah kenaikannya ke sorga, pelayanan itu diteruskan oleh 12 rasul, kemudian oleh para pengikut lainnya yang mulai meluas, hingga pada akhirnya sampai pada kita hari ini. Pada awalnya pengikut Tuhan hanyalah segelintir orang yang dipandang rendah, dinilai dari standar duniawi. Kekristenan dipandang tidak penting dan tidak layak untuk dipertimbangkan secara serius. Para penganutnya pun bukanlah orang-orang yang terkenal, bukanlah orang-orang berbudaya atau memiliki pengaruh duniawi. Namun Allah memakai orang-orang ini untuk memberitakan Injil dan memperluas kerajaan Allah. Bahkan,
melalui kehidupan orang-orang percaya yang telah ditransformasi oleh Injil Yesus Kristus, kemudian membawa pengaruh pada semua ranah kehidupan, mengubah orang, tatanan sosial, hubungan ekonomi, bahkan membawa pengaruh ke seluruh dunia hingga hari ini. Maka anak-anak, dari perumpamaan ini kita dapat belajar bahwa pertama, setiap kita orang percaya dipanggil untuk memperluas kerajaan Allah, memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya. Kedua, pemberitaan Injil dapat kita mulai dari setiap tindakan-tindakan kecil yang mampu kita lakukan, seperti mendoakan orang lain, menyaksikan bagaimana Allah telah mengubah hidup kita, ataupun melalui teladan hidup sehari-hari dari perkataan, perbuatan, dan kasih yang kita tunjukkan kepada orang-orang yang mungkin tidak mengasihi kita. Dan yang ketiga, kita tidak boleh meremehkan dampak tindakan-tindakan kebaikan kecil yang dapat kita lakukan bagi orang lain. Meskipun usia kita masih sangat muda, hal itu tidak menjadi alasan yang menghambat kita belajar menyampaikan Injil. Dari sebuah tempat kecil, Tuhan Yesus memulai pelayanannya. Dari melayani orang-orang yang kecil dan tidak berharga di mata dunia, hingga akhirnya dampak kekristenan itu menjadi besar dan dirasakan bahkan di seluruh dunia kita hingga hari ini. Orang-orang yang tidak percaya pun mengetahui dan mengakui keberadaan para pengikut Kristus, yaitu kita. Maka anak-anak, pada akhirnya, mari sama-sama belajar memberitakan Kristus melalui kehidupan kita. Dari setiap hal kecil apapun yang dapat kita lakukan, dengan menggunakan apa yang ada pada kita untuk memuliakan Tuhan dan menyaksikan kepada dunia, sehingga mereka boleh percaya dan hidup bersama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin.